udah itu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hampir semua penduduk habis dibakar raja di dalam parit itu hanya karena mereka beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dan dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman tersebut, melainkan hanya karena mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Demikianlah kisah Ashabul Ukhdud ini. Hak cipta, naskah, dan seluruh konten hanya milik Allah. Bebas digunakan kembali, bebas disebarkan luas, dan bebas untuk dikembangkan kembali selama tetap berada di jalan Allah. Dan atas kerjasama Panitia RW 29 dan Santri-Santriyah Al-Awam. Inilah para pemeran yang nama-namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Masya Allah, ini dia penampilan dari Majelis Al-Awan. Boleh semuanya, boleh tepuk tangan untuk mengapresiasi dulu. Keren banget ya untuk segala effortnya, dan segala perjuangan latihannya, kostumnya. Iya. Oke, bagus, tepuk. Keren. Oke, itu dia nih dari anak-anak gitu kan. Inilah sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tersebutlah pada zaman dahulu ada seorang raja yang mengaku Tuhan. Karena kesombongannya, ia sangat khawatir akan muncul orang yang beriman kepada Allah, yang akan membuat semua rakyatnya tidak menyembahnya lagi. Sang raja bermimpi tentang penentangan rakyat terhadapnya. Maka para pengawal raja itu pun memanggil para menteri agar berkumpul di istana. Satu persatu para menteri pun dihubungi oleh pengawal kerajaan. Tak lupa pengawal pun menelpon si penyihir, dan para menteri pun berkumpul di istana. Penyihirku, hamba Baginda, engkau adalah menteri yang paling berjasa kepadaku. Nasihat-nasihatmu sangat berharga untuk kerajaan ini. Dan karena sihirmu itu, semua penduduk tidak ada yang membantahku. Terima kasih Baginda. Namun begitu, hamba tidak dengan sengaja mengingatkan kepada Baginda. Kalau hamba ini tidak akan mempan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi hamba ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai dia dan mengikuti hawa nafsunya Baginda. Iya. Hamba khawatir jika Baginda membiarkan ada seorang saja yang beriman kepada Allah, maka dia bisa membahayakan kedudukan Baginda. Engkau tidak perlu khawatir, penyihirku. Aku sudah memerintahkan kepada semua penduduk agar mereka semua menyembahku. Jika muncul orang yang beriman, maka akan kupaksa dia untuk keluar dari imannya. Dan jika tidak mau, maka akan kusiksa dia sampai dia mau keluar dari imannya. Dan jika dia tetap masih tidak mau juga, maka akan kubunuh dia. Baginda sangat pandai. Maaf Baginda. Kenapa begitu? Ini hamba sudah sangat tua dan hamba merasa bahwa ajar hamba akan tidak. Hamba khawatir kalau hamba tiada, tidak akan ada lagi orang yang dapat menggantikan hamba sebagai pemimpin kerajaan ini. Iya. Lalu? Hamba mohon Baginda mencarikan seorang anak muda berbakat yang akan hamba adakan untuk kepadanya. Agar nanti jika hamba telah tiada, dia bisa menggantikan hamba untuk melindungi Baginda. Ya, engkau benar penyihirku. Akan aku carikan seorang anak muda untukmu. Terima kasih Baginda. Tapi aku rasa di kota ini tidak ada seorang pun anak muda yang pantas untuk diajarkan ilmu sihirnya. Hamba pun begitu demikian Baginda. Aku ingat sekarang ada seorang anak yang sangat cerdas. Belum pernah aku menemukan anak muda lain yang sebaik dia.
Aku rasa anak muda ini sangat cocok untuk diajarkan ilmu sihir. Setelah beberapa lama kemudian, maka kembalilah para pengawal raja itu dengan membawa seorang anak muda. Diperintahkan untuk datang dan berguru kepada penyihir raja setiap hari. Keesokan harinya, anak muda itu pamit kepada kedua orang tua. Pemuda tersebut berpesan kepada anak agar selalu berhati-hati dan berkelakuan baik dimanapun. Maka anak muda itu pun berangkat menuju penyihir di kota. Dalam perjalanan dari kampungnya, anak muda itu tidak sendiri. Banyak penduduk kampung lain yang juga pulang pergi dari ke kota. Anak muda itu pun berjalan perlahan sambil menikmati indahnya pemandangan. Namun di tengah jalan, perhatian anak muda itu teralihkan menuju sosok makhluk di kejauhan. Maka anak muda itu pun mendekati sesosok makhluk yang dilihatnya. Setelah didekati, ternyata sesosok makhluk tersebut adalah seorang rahib yang sedang berzikir. Ternyata ada seorang rahib. Sedang apa dia? Terima kasih rahib. Wahai rahib, sedang apa kau di tengah gunung ini? Saya tinggal di sini, Mas. Oh, bagaimana rumahmu? Saya tidak punya rumah. Hah? Tidak punya rumah? Lalu Anda tidak memana? Ada kalanya saya gunung dengan dia, ada kalanya membawa pohon, ada kalanya duduk di tengah-tengah. Tapi yang paling sering saya tidur di atas tanahnya. Mengapa kau tidak tinggal di kota atau di kampung saja? Lebih enak sana. Anak muda itu mendapatkan pembelajaran tentang keimanan dan penguatan akidah, sehingga dia tak mau belajar ilmu sihir lagi. Suatu hari, anak muda itu berangkat seperti biasanya. Di perjalanan, anak muda itu terus berpikir. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di depan. Para warga meminta tuh. Sehingga perkelahian pun terjadi antara binatang buas dengan si pemuda. Dengan berdoa kepada Allah, sehingga dengan mudah dapat mengalahkan hewan buas dengan lemparan batu kecil. Anak muda itu kemudian segera menemui rahib dan menceritakan semua kejadian yang baru dialaminya. Maka semenjak kejadian itu, anak muda itu tidak pernah datang lagi menemui penyihir. Penduduk kampung banyak yang datang untuk menemui anak muda itu karena mereka telah mendengar berita akan anak muda yang bisa memburu binatang buas hanya dengan satu lemparan batu kecil.
berita tentang anak muda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit ini tersebar luas kemana-mana. Banyak orang yang berdatangan meminta untuk disembuhkan. Berita ini akhirnya terdengar oleh Menteri Raja yang berpenyakit buta. Maka Menteri buta itu pun menyiapkan harta yang banyak dan segera menemui anak muda tersebut. Menteri itu pun sembuh dari penyakit butanya. Suatu ketika, Raja kembali mengundang menteri-menterinya untuk rapat. Menteri-menteriku, Siap, Baginda Raja. hari ini aku mengumpulkan kalian semua karena aku ingin mengetahui sejauh mana kalian dalam melaksanakan tugas-tugas yang aku berikan. Kita mulai dari Menteri Informasi. Menteri Informasi, Saya Baginda. bagaimana tugas dariku? Sudah kau laksanakan? Sudah Baginda, sebelum sampai ke situ, semua informasi dan berita sudah kami manipulasi. Berita itu akan membuat penduduk semakin menjauhi agama Baginda. Bahkan penduduk akan lebih menjadi hiburan yang sia-sia. Bagus. Menteri Hiburan, Saya Baginda. bagaimana tugasmu? Sudah kau laksanakan? Sudah Baginda, sesuai perintah Baginda. Kami sudah membuat program hiburan yang sangat banyak agar para penduduk tidak lupa dan tidak tentang agama. Bagus. Menteri Keamanan, Saya Baginda. bagaimana dengan tugasmu? Semua tugas dari Baginda sudah dilaksanakan. Kami sudah melatih pasukan tentara yang kuat-kuat dan selalu taat. Bagus. Pengawal, Saya Baginda. iya kalian. Sendiri apa berdua Baginda? Ya berdua lah. Ayo cepat ke sini. Ke depan Baginda. Bukan ke Jongol. Oh, Ya iyalah ke depan. Ayo cepat. siap Baginda. Aduh. Awal, apakah kalian masih ingat anak muda yang cerdas pernah kita temui dulu? Oh, yang cerdas seperti saya Baginda. Aduh, bukan. Yang di kampung seberang, yang seberang hutan dan gunung itu tuh. Oh iya, saya ingat Baginda. Yang mana? Yang di seberang hutan dan gunung itu kan? Pokoknya hanya ada satu anak muda yang cerdas di sana. Cari dia dan segera bawa ke sini. Cari ke kampung itu Baginda. Ya iyalah, kemana lagi? Oh, tapi kampung itu jauh Baginda. Aduh, pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian harus cari anak muda itu dan bawa ke sini. Mengerti? Siap Baginda. Hei anak muda, apa yang membuatmu tidak mempan untuk dibunuh? Engkau berhasil lolos dari hukuman pansu. Begitupun dengan hukuman gantung dari para menteri. Apa yang bisa membuatmu mati? Hai Raja, jika kau ingin membunuhku, begini caranya. Jika takut di tiang, lalu panahlah aku, dan jangan lupa baca lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Kemudian lepaskan anak panah itu kepadaku. Niscaya aku akan mati dengan izin Allah. Benarkah itu? Baiklah, akan aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan anak pemuda ini. Matilah kau.
pemuda meninggal, maka raja pun menjadi bertambah sombong karena telah berhasil membunuhnya. Wah, apa yang akan dilakukan raja? Mengapa raja menggali parit? Untuk apa kayu bakar itu? Jangan-jangan akan membakar kita. Rakyatku, kalian sudah menyaksikannya. Aku bisa membunuh pemuda ini. Maka kalian kembalilah ke agama yang dulu, keluar dari agama yang sekarang. Tidak mau. Tanpa diduga oleh raja, semua penduduk akhirnya menjadi beriman kepada Allah, sehingga semakin marahlah raja itu. Akhirnya raja memerintahkan untuk menggali parit yang panjang. Kemudian parit itu diisi dengan kayu bakar. Dan raja pun memerintahkan agar menyalakan api pada kayu bakar tersebut. Kami tidak mau keluar dari iman kami. Hai raja, apa kau kira dengan membakar kami, engkau akan menang? Tidak raja, sungguh engkau tetap saja kalah. Maka tibalah giliran seorang ibu yang mempunyai bayi yang masih kecil. Aduh, bagaimana ini? Kalau saya sendiri tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan bayiku? Aduh, gimana ya? Wahai bunda, sabarlah karena engkau berada. Syukurlah, sekarang saya semakin yakin saya tidak akan kembali ke agamaku yang dulu. Saya beriman kepada Allah dan anak muda itu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hampir semua penduduk habis dibakar raja di dalam parit itu, hanya karena mereka beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dan dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman tersebut, melainkan hanya karena mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Demikianlah kisah Ashabul Ukhdud ini. Hak cipta, naskah, dan seluruh konten hanya milik Allah. Bebas digunakan kembali, bebas disebarkan luas, dan bebas untuk dikembangkan kembali, selama tetap berada di jalan Allah. Dan atas kerjasama Panitia RW 29 dan Santri-Santriyah Al-Awam. Inilah para pemeran yang nama-namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Masya Allah, ini dia penampilan dari Majelis Al-A'wan. Boleh semuanya boleh tepuk tangan untuk mengapresiasi dulu. Keren banget ya untuk segala effortnya dan segala perjuangan latihannya, kostumnya. Iya. Oke, bagus, tepuk. Keren. Oke, itu dia nih dari anak-anak gitu kan Keren dari banget ya, Teh ya. iya betul banget tuh adik-adiknya